Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Pak Guru di sini. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Simak video pembelajaran berikut ya anak-anak. Ayo belajar. Ayah Rehan memiliki peternakan angsa. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi kan dengan angsa? Angsa termasuk hewan unggas. Tubuh angsa ditutupi dengan bulu-bulu, yang pada umumnya bulu angsa berwarna putih. Angsa bernapas menggunakan paru-paru dan hidup di darat. Pada umumnya, makanan angsa adalah biji-bijian. Angsa bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, di mana kaki angsa memiliki selaput sehingga memudahkan angsa untuk berenang. Angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur angsa akan menetas menjadi anak angsa. Angsa yang baru dilahirkan, ukuran tubuhnya sangat kecil. Angsa pun mengalami pertumbuhan anak-anak. Tubuh anak angsa bertambah besar. Kemudian bulu anak angsa pun akan bertambah lebat. Selain mengalami pertumbuhan, anak angsa mengalami perkembangan juga anak-anak. Setelah menetas, anak angsa belum dapat berjalan. Lama-kelamaan, anak angsa pun dapat berjalan. Kemudian, anak angsa akan tumbuh dan berkembang menjadi angsa muda, hingga menjadi angsa dewasa. Selain unggas, kita juga akan belajar ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan mamalia. Contohnya adalah kelinci. Kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Makanannya adalah wortel, rumput, dan sayuran hijau. Kelinci bergerak menggunakan kakinya dengan cara meloncat, dan tempat hidup kelinci adalah di darat. Daur hidup kelinci yaitu pertama, anak kelinci akan dilahirkan, kemudian menjadi kelinci muda, dan pada akhirnya akan menjadi kelinci dewasa. Di mana kelinci tersebut tentunya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak kelinci awalnya pada saat lahir tidak bisa meloncat. Kemudian, saat menjadi kelinci muda, sudah mulai bisa meloncat, dan saat menjadi kelinci dewasa akan menjadi lebih lincah. Di Indonesia, ada berbagai jenis ikan. Pernahkah anak-anak melihat ikan badut? Ikan badut bernapas menggunakan insang. Dengan jenis makanannya adalah zooplankton dan alga-alga. Ikan badut bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Dan tempat hidupnya adalah di air, yang pada umumnya ada di laut. Ikan badut berkembang biak dengan cara bertelur anak-anak. Setelah ikan badut bertelur, telur akan menetas menjadi larva. Larva ikan badut akan tumbuh dan berkembang menjadi anak ikan badut. Anak ikan badut kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi ikan badut muda. Ukuran tubuh ikan badut pun akan bertambah.
Kemudian, ikan badut muda tumbuh dan berkembang menjadi ikan badut dewasa. Setelah dewasa, ikan badut pun siap berkembang biak lagi, anak-anak. Saat musim hujan, tentunya anak-anak sering melihat katak di taman. Sama seperti makhluk hidup lainnya, katak juga memiliki daur hidup, anak-anak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak dewasa bertelur di air. Kemudian, telur katak menetas menjadi berudu. Berudu memiliki ekor yang cukup panjang. Setelah beberapa lama, kaki berudu terbentuk sehingga disebut sebagai berudu berkaki. Berudu dan berudu berkaki hidup di air, bergerak dengan cara berenang, serta bernapas menggunakan insang. Untuk bertahan hidup, berudu dan berudu berkaki memakan plankton dan hewan-hewan kecil. Kemudian, berudu berkaki tumbuh dan berkembang menjadi katak muda. Katak muda ini masih memiliki ekor, anak-anak. Seiring berjalannya waktu, ekor katak muda semakin menyusut sampai menghilang. Selanjutnya, katak muda akan tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan memakan serangga, anak-anak. Selain amfibi, kita juga akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan kelompok hewan serangga. Contohnya yaitu capung. Capung bernapas menggunakan trakea dan bergerak menggunakan sayap dengan cara terbang. Tempat hidup capung yaitu di darat. Anak-anak mudah menemukannya di sawah ataupun tepi kolam. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya, capung bertelur di air, misalnya di kolam. Setelah bertelur, capung akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi capung muda atau bisa disebut dengan nimfa. Capung muda hidup di air dan memakan serangga kecil. Kemudian, capung muda akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta keluar dari air, berubah menjadi capung dewasa atau bisa disebut dengan imago. Pada daur hidup, bentuk tubuh capung muda mirip dengan capung dewasa. Perubahan bentuk tubuh capung disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan daur hidup, yaitu dimulai dari bertelur, kemudian menjadi hewan muda atau nimfa, dan hewan dewasa atau imago. Selain capung, ada serangga lainnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah kecoa dan belalang, anak-anak. Contoh serangga berikutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bernapas menggunakan trakea, bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Tempat hidup kupu-kupu yaitu di darat, dan pada umumnya di padang rumput atau hutan, anak-anak.
Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah berkembang biak, kupu-kupu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada daur hidup kupu-kupu, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk anak-anak. Bentuk hewan muda pada daur hidup kupu-kupu berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Perubahan bentuk tubuh hewan muda dan dewasa pada daur hidup hewan disebut dengan metamorfosis sempurna. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Kemudian berubah menjadi ulat, ulat akan berubah menjadi kepompong, dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah daur hidup dari kupu-kupu anak-anak. Pada pembelajaran subtema 2, kita telah mempelajari makna lambang dari sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan simbol rantai, di mana mata rantai melambangkan manusia. Mata rantai tersebut terdiri dari mata rantai persegi yang melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran yang melambangkan anak perempuan. Lambang rantai menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan. Perilaku persatuan dapat kita terapkan di lingkungan rumah anak-anak. Contohnya, yaitu yang pertama, menghormati anggota keluarga. Yang kedua, membantu anggota keluarga. Dan yang ketiga, menyayangi anggota keluarga. Selain di lingkungan rumah, perilaku bersatu juga harus diterapkan di lingkungan sekolah anak-anak. Contohnya, yaitu yang pertama, membantu teman yang mengalami kesusahan. Yang kedua, berbagi dengan teman. Dan yang ketiga, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Selain di sekolah, perilaku persatuan juga harus diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya, yaitu yang pertama, gotong royong membangun gapura. Contoh yang kedua, yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Dan contoh yang ketiga, hidup rukun antar warga. Selain penjumlahan dan pengurangan, anak-anak juga harus bisa perkalian bilangan ya. Apakah 5 dikali 375 sama dengan 375 dikali 5? Lalu, apakah dalam perkalian berlaku sifat pertukaran? Jadi, pada perkalian bilangan berlaku sifat pertukaran atau bisa disebut dengan sifat komutatif. Sifat pertukaran perkalian dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Berdasarkan sifat pertukaran perkalian, maka 5 dikali 375 itu sama dengan 375 dikali 5. Perkalian dua bilangan cacah
dapat dilakukan dengan dua cara anak-anak, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan dengan cara bersusun panjang, yaitu 375 dikali 5. Pertama-tama, anak-anak menjabarkan dua bilangan berikut, yaitu bilangan 375 jika dijabarkan, angka 3 menempati nilai ratusan, ditambah 7 puluhan, ditambah 5 satuan. Dikalikan 5 satuan. Di dalam perkalian bersusun, anak-anak mulai mengalihkan dari satuan dikali satuan, yaitu 5 dikali 5. 5 dikali 5 memperoleh hasil 25. Kemudian, setelah anak-anak mengalihkan satuan dengan satuan, anak-anak lanjut mengalihkan ke puluhan dikali satuan, yaitu 7 dikali 5, yang memperoleh hasil 35. Jadi, angka 35 itu anak-anak tulis tepat di bawah angka puluhan. Di angka satuan, anak-anak bisa menulis angka 0. Setelah mengalihkan puluhan dikalikan satuan, dilanjutkan ke ratusan dikali satuan, yaitu 3 dikali 5, yang memperoleh hasil 15. Angka 15 itu anak-anak tulis tepat di bawah nilai tempat ratusan. Kemudian, di nilai tempat satuan dan puluhan, anak-anak tulis angka 0. Setelah 3 nilai tempat berikut anak-anak kalikan, langkah berikutnya yaitu menjumlahkan. Sehingga memperoleh hasil 1875. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan dengan cara bersusun pendek. Masih dengan bilangan yang sama, yaitu 375 dikali 5. Langkah-langkahnya dimulai dari mengalihkan dari belakang, yaitu satuan dengan satuan, yaitu 5 dikali 5, yang memperoleh hasil 25. Di mana angka 25 yang anak-anak boleh tulis sebagai hasil perkaliannya, yaitu angka 5. Dan angka 2 itu anak-anak simpan di nilai tempat puluhan. Setelah mengalihkan satuan dengan satuan, dilanjutkan mengalihkan puluhan dengan satuan, yaitu 7 dikali 5, yaitu 35. Karena memiliki simpanan di nilai tempat puluhan, maka hasil perkalian 7 dikali 5, yaitu 35, anak-anak tambahkan dengan simpanannya, yaitu 2, sehingga memperoleh hasil 37. Di mana angka 37, angka 7 anak-anak tulis sebagai hasil perkaliannya, kemudian angka 3 anak-anak simpan pada nilai tempat ratusan. Setelah mengalihkan puluhan dengan satuan, dilanjutkan mengalihkan ratusan dengan satuan, yaitu 3 dikali 5, yang memperoleh hasil 15. Karena memiliki simpanan di nilai tempat ratusan, maka hasil dari perkalian 3 dikali 5, yaitu 15, anak-anak jumlahkan dengan simpanannya, yaitu 3. Sehingga memperoleh
hasil 18. Jadi, hasil perkalian 375 dikali 5 yaitu 1875. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat. Sampai jumpa, anak-anak.